Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. alhamdulillah pada kesempatan kali ini podcast kita kedatangan tamu yaitu Bang Sulaiman Adnan, SAG MH. Beliau ini adalah Ketua IK PMI Kabupaten Pringsewu. Bang Sulaiman Adnan, tapi saya tahunya Bang Sule, Bang. Sahabat akrabnya itu Bang Sule, sampai ke bawah silaturahmi ke kantor KUA, nanya, Bang Sule ada? Nah, bingung mereka, Bang Sule ini siapa? Nah, Bang Sule itu awalnya gimana? Dari mana awal Sule itu, Bang? Apa setelah Sule Sutisna itu muncul ya kan di layar lebar jadi pelawak, apa memang abang dulu? Baik. Awalnya itu tahun 1986. SPG. Waktu di SPG. Sekarang sudah nggak ada. SPG itu Sekolah Pendidikan Guru Negeri di Pringsewu. Sekarang di Lampung SPG-nya tinggal di Lampung Timur, yaitu SPG Sekolah Pendidikan Gajah. Ini SPG. Tapi sekarang tidak di Lampung Timur, dan sama di mall-mall ya SPG. Iya. Sales Promotion Girl. Jadi begini, saat itu teman-teman itu bagaimana memakai singkatan-singkatan yang misalnya kata Sadimin, Dimin gitu dan lain-lain gitu. Nah, Sulaiman singkatnya kayak mana? Udahlah Sule aja, Sulaiman. Nah gitu. Jadi dipanggillah akhirnya sejak tahun 87 gitu. 8687 dipanggil Sule sama oleh teman-teman di kelompok pramuka. Nah, saya kegiatan aktif di pramuka gitu. Yang sejak itulah sampai di kampus masuk tahun 95 kawan-kawan juga manggil Sule akhirnya. Jadi jauh sebelum Sutisna itu dipanggil Sule, saya sudah dipanggil Sule. Makanya saya sering bercandaan, seharusnya Sule itu ngasih royalti ke saya gitu. Itu kira-kira awal mulanya Sule itu, dan ya kawan-kawan yang ngasih tahu Sulaiman, ada yang Sulaiman, udahlah Sule aja gitu. Ada yang manggil Iman, ada yang ngambil Man, ada yang ngambil Lai, Sulai, udahlah Sule. Nah, itu ngambil Iman berat banget kayak. Iya. Itu ceritanya awal mula Sule itu ya sejarah. Biasanya nama itu kan kadang ada dua nih. Misal nama Yub Rahmat, ada tiga tuh di Pringsewu kan, di Star Trek. Ada Rahmat Kotak, ada Rahmat Black, kan? Ada Rahmat Putih, sebutannya begitu. Nah ini Bang Sule karena ada nama Sulaiman lain nggak? Nggak ada. Oh, karena model kawan satu CS lah gitu, akhirnya udah yang pendek-pendek saja biar enak nama gaulnya, itu nama akrabnya, nama enaknya singkatannya biar enaknya Sule. Begitu ada apa namanya pelawak itu Sule jadi terkenal, waduh harusnya ngasih royalti itu ke saya gitu. Iya karena abang dulu ya. Iya, tapi nggak saya patenkan masalahnya Sule itu. Oke. Baik, itulah nama Bang Sule. Kenapa dipanggil Sule gitu kan? Ternyata bukan mengikuti tren pelawak, tapi jauh sebelum pelawak juga nama Sule. Iya. Nah, kembali lagi Bang. Ini podcast kolaborasi Pringsewu, dan juga ini kita menghadirkan Abang untuk mengulik sedikit tentang proses Abang di PMI sampai dengan hari ini masih menjadi Ketua IK sejak tahun 2017 Bang ya. Insya Allah. 2017 sampai dengan hari ini masih sebagai Ketua IK PMI Kabupaten Pringsewu. Nah, tapi sebelum jadi pengurus IK, jadi Ketua IK tentu prosesnya panjang nih di PMI, Bang. Iya. Abang ikut Mapaba itu tahun berapa? Tahun 89. 89. Iya. Di kampus di mana, Bang? Waktu itu saya di kalau kampus fakultas. Itu di Tarbiyah. Kalau rayonnya IAIN rayonnya. Kalau komisariatnya Tarbiyah. Nah, kemudian setelah proses di sana masuk tahun 89. Tahunnya 89 Mapaba. Terus dari sisi jenjang kaderisasi
dari sisi jenjang kaderisasi dulu sama sekarang ada bedanya nggak? Sekarang kan ada Mapaba, PKD, PKL mungkin sebutan dulu beda. Kemudian yang kedua, jabatan di PMI apa aja Bang yang sudah Abang duduki? Iya. Di jabatan yang pernah saya duduki, kalau tidak salah, lama sekali. Udah tua yang ingetnya agak susah ini. Udah faktor ya. Faktor gitu. Jadi begitu masuk Mapaba, Mapabanya di MI yang sekarang menjadi Chandra Pasar Bawah itu. Kemudian pernah kegiatan di Masjid Al-Manar Poga. Tapi waktu renungan dan lain-lain itu di atas bukit. Komplek kalau sekarang Lembah Hijau ke sana dikit naik ke atas gitu, saya lupa itu bukitnya. Arah ke Batu Putu sana itu lah. Itu nggak di gedung kayak sekarang enak gitu di gedung. Sekarang di gedung, tidurnya di kasur. Nah kalau dulu gimana Pak? Tidurnya saat kan saat Mapaba itu di MI yang di Pasar Bawah itu meja di sekolah dijejerin. Nah disitulah tidurnya gitu. Kemudian saat renungan tidurnya ya di atas alang-alang di bukit itu arah Batu Putu itu. Nah kemudian dikasih daun-daun. Nah, itu kan ada banyak alang-alang. Itu yang gigi itu Bang Fajar ya, Bang Fajrul Najah Ahmad itu sungguh luar biasa itu. Nah kemudian di situ diroboh-robohkan, kemudian kita ada daun-daun kelapa ditaruh di situ, nah dijadikan alas buat kemudian buat api unggun segala macam. Tapi tetap nyenyak aja Bang tidurnya. Nyenyak karena capek mungkin, tapi senang. Yang penting senang. Jadi karena prinsipnya begitu awal itu saya tertarik dengan PMII karena P-nya itu pergerakan, bukan perhimpunan. Iya, bukan jadi, juga persatuan. Bukan persatuan. Jadi ada gerakan-gerakan, berarti kan dinamis. Iya. Nah, saya tertariknya di situ sehingga masuk di PMII. Dan kemudian kaitannya dengan jabatan-jabatan apa saja di rayon sekretaris, di komisariat juga sekretaris. Udah itu aja. Posisinya sekretaris ya? Iya, suka sekretaris. Sampai pengurusan cabang nggak Bang waktu itu? Anggota saja dah. Anggota di pengurusan cabang. Tentu dari rayon, komisariat itu kan ada jabatan strategis, ya kan, menjadi sekretaris rayon, sekretaris komisariat. Tidak ada keinginan untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum ataupun sekretaris umum di PC Kota Bandar Lampung, itu yang menyebabkan faktor ekonomi atau faktor lain sehingga Abang udahlah jadi anggota aja, padahal jadi rayon komisariat Abang itu punya posisi jabatan strategis gitu. Kurang terkenal kali ya. Kurang terkenal. Jadi kenapa Abang di cabang itu tidak posisi ketua maupun sekretaris umum? Ya di cabang anggota tapi serasa ketua itu lebih enak daripada ketua serasa anggota. Tapi ya kita saling dukung lah ya, saking siapapun ketuanya, siapapun sekretarisnya. Jadi itu merupakan suatu sistem yang harus ada. Karena apa artinya ketua, apa artinya anggota, sekretaris kalau tidak memiliki anggota. Tapi apalah arti anggota kalau tidak ada ketua dan sekretaris. Makanya itu merupakan suatu jasadul wahid yang selalu saya dengung-dengungkan. Anggota dan kepengurusan itu dalam organisasi itu harus kita berprinsip jasadul wahid, satu badan. Jadi jabatannya itu nomor sekian, yang penting kemaslahatan organisasi. Kemaslahatan, kemanfaatnya karena Khairunnas Ampampulinas. Daripada banyak yang pengen posisi ketua Bang ya, akhirnya nggak maksimal itu organisasi. Iya, betul ya. Setelah di pengurusan cabang itu 1 periode apa 2 periode? Satu periode. Terus nggak lanjut ke PKC Bang? Enggak. Karena saya kegiatan faktor ekonomi untuk mendukung kegiatan kuliah. Iya. Jadi nggak ke PKC itu karena faktor ekonomi ya. Sebenarnya kalau keinginan ada, bukan sambil kerja penghasilan semasa kuliah berorganisasi sambil kerja
berorganisasi sambil apa? Apakah ada sambilan? Karena saya kuliah biaya sendiri. Dia sendiri, Bang. Pernah ikut kerja bangunan, kuli bangunan di Perumnas Korpri, kemudian pernah honor-honor sampai di SMA Suban Merbau Mataram. Oh iya. Kemudian honor-honor di beberapa sekolahan, misalnya SMP Setia Bakti Parejo, sekarang sudah ambruk, sudah bubar. Kemudian honor di Yayasan Raden Intan, baik itu MTS maupun MA di Garingrejo itu. Ya banyak kegiatan itu. Kemudian bahkan pernah sambil kuliah di waktu-waktu yang longgar, kami nyari kelapa sawit di arah Golf ke sana lagi. Saya jual satu kantong itu, kalau kantong ukuran beras itu 25 kilo, saya jual 5.000. Itu kerja apa kalau kata bahasa Lampung itu modok, ngambil bekas sawit? Modok, ya. Kebetulan yang saya kos, yang punya rumah punya sepeda, tak pinjem karena faktor ekonomi. Luar biasa, Bang. Ya berorganisasi, kuliah biaya sendiri dan juga bukan uang yang enak gitu ya. Tadi sambil ngodok kelapa sawit, Iya. terus sambil jadi kuli bangunan. Iya. Itu gimana memanage waktunya supaya organisasi, kuliah, dan juga sampingan-sampingan itu tetap berjalan? Organisasi kan tidak tiap hari. Iya. Itu satu. Yang kedua, di dalam manajemen waktu, semakin kita sibuk, semakin bisa membagi waktu sebagaimana sampai saat ini. Yang berprinsip, semakin kita padat waktunya dengan kegiatan, maka kita semakin bisa untuk memanage atau mengelola waktu. Iya, benar itu, Bang. Iya. Soalnya kalau orang banyak longgar waktu, santai. Ya. Hilang Iya, waktunya. waktu itu nggak begitu penting. Betul, Tapi betul. kalau yang padat kayaknya semenit aja berharga. Iya betul. Jadi sambil kuliah, ya sambil kerja sendiri, berorganisasi, Bang, ya. Luar biasa, itu yang sekarang jarang ditemukan. Karena udah fasilitas enak, Bang, kayak tadi itu apa aja udah tidur di kasur. Iya. Bahkan saya saat kuliah, saya sering membawa daun itu, yang daun loncang, tahu nggak? Daun loncang itu buat Iya. masak apa buat apa, Bang? Iya, buat masak. dari Blitarjo sana ke Bambu Kuning, daun sop itu, Heeh. yang sering bawa itu. Dijual di Bambu Kuning, Ngambilnya di mana? di Blitarjo, tempat kakak ipar, karena istrinya yang Itu bawa sepeda, Bang, ya? bukan. Udah Sampai ada ke motor? dulu, saya kan ini sejarahnya, saya SD kelas 5 keluar. Nah ini sejarahnya menarik karena Berarti saya dulu berarti, Bang, ya? iya, saya ada umur asli dan ada umur administrasi. Menarik, Bang, udah dari nama ini ada 2 nama. Iya. Terus ini lahir juga beda lagi. Saya SD kelas 5 keluar tahun 74. Keluar kenapa itu, Bang? Ya namanya orang kampung. Sekolahnya nyambi ya? Apa karena kurang minat dulu sekolah, Bang? Kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan. Kemudian saya punya kawan namanya Wagiman, kawan CS keluar. Saya ikut keluar gitu. Nah, udah gitu, udah kerjanya ngangon kambing. Kelas 5 SD? Iya, kemudian habis itu akhirnya ngangon kebo. Punya Pak Sudarsono Bulukarto. Nah, selama ngangon kebo itu kemudian saya masuk sekolah lagi tahun 82. Jadi berapa tahun itu berarti, Bang? Berapa itu tahun? Dari tahun? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 75 kelas kurang lebih 7 tahun lah ya. 7 tahun 7 tahun, berarti. 8 tahun. Nah, berarti setelah itu lanjut ke kelas 6 SD. Ada sejarahnya. Gimana? Ada TKS Butsi di kampung saya di Parejo itu, kalau nggak salah namanya Pak Sutadi. Nah, kegiatannya ada beberapa kegiatan, ada olahraga, ada pertanian, ada kesehatan, ada pendidikan. Kegiatan pendidikan itu dinamakan, ada namanya itu PKB,
Bukan partai tapi. Bukan, PKB itu panti kelompok belajar yang intinya adalah dalam rangka pemberantasan buta huruf. Bagi warga yang belum tamat SD, maka diharapkan lah ya, nggak dipaksa waktu itu, diharapkan sekolah mal kawannya ya teman-teman yang sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak. Nah, saya dengan Kadar, dengan Sugeng itu sama Ribut 4 orang ini yang belum nikah, masih muda. Nah, kebetulan saya kecil, nggak gede-gede gitu, karena belum jadi ketua IKA. itu sering bawa rumput karena saya nyaman kebo itu kan, ngarit, nah bahasa Jawa ngarit, nah maka mungkin pendek terus bawa bonsai kan. Nah, itu. Maka setelah beberapa bulan, catur bulan pertama masih di sekolah malam, nah catur bulan kedua oleh guru malam itu namanya Bapak Hasim almarhum ya. Kemudian Pak Turiman masih hidup, Pak Hasim sudah almarhum dan Pak Ribut masih hidup juga. Nah, saya didaftarkan ke SD. Didaftarkan ke SD kelas 5 juga. Ditolak karena umurnya udah. Nah, itu dia. Ini real ya, bukan mengada-ada, demi Allah ya. Nah, akhirnya begitu ditolak, beliau ke rumah menemui saya, menemui orang tua saya, ibu. Ini ditolak, Mbah Tunan orang Adnan ya. Ditolak karena umurnya sudah lewat. Gimana kalau umurnya disesuaikan? Ya monggo silakan gitu. Nah, akhirnya diterima dengan umur disesuaikan. Nah, kemudian catur bulan kedua saya sudah sekolah di SD. Catur bulan sekolah di SD kelas 5. Nah, dalam proses catur bulan kedua di SD itu, kan dulu catur bulan, kalau sekarang semester. Jadi 4 bulan UAS ya. Ujian ya, ulangan. Catur bulan kedua habis ujian itu kan bagi rapot. Saya langsung dinaikkan ke kelas 6. Mungkin karena pinter atau memang karena sudah tua sehingga pelajaran SD kecil gitu ya. Atau karena gurunya gak enak. Gak tahu juga. Waduh, ini udah dewasa orang ini kan. Iya, SD. itu. Jadi akhirnya saya catur bulan ketiga sudah kelas 6. Jadi 1 tahun 2 kelas gitu. Akhirnya ngikutlah ujian gitu. Alhamdulillah ya dapat ranking pertama juga dan dapat penghargaan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Selatan, Bapak Dorok Siagian. Ya, ada sertifikatnya juara gitu. Tapi nggak tahu, mungkin karena saya sudah tua mungkin. Nah, tapi perjalanan dari keluar tadi itu kurang lebih dari tahun 78 sampai tahun 82 tamat SD, saya sudah nyadap kelapa 12 batang. Nyadap pohon aren, nyadap pohon aren 3 batang. Dalam 1 hari. Ya, tapi kalau aren itu kan biasanya pagi itu nyadap ya kan, naro, nanti sore ngambil, naro. Sehari 2 kali ya? Sehari ngambilnya besok pagi lagi. Gitu. Dibuat gula, nanti gulanya dijual untuk beli beras, kadang beli oyek, beli jagung, kadang beli beras dolok, bulgur itu, waduh ampun deh. Itu, jadi akhirnya begitu kelas 4 sampai kelas 6 tadi yang jangkauan rentan waktu setahun apa 2 tahun sebelum ke sekolah, saya memelihara kerbaunya Pak Sudarsono Susanto. Upah gitu Bang. Mupah bagi hasil. Nah, begitu saya ujian nilainya bagus, saya diambil oleh mereka. Awalnya jadi pembantu, sebulan 20.000. SD. Tamat SD. Tamat selesai SD. Berarti nggak langsung lanjut SMP ya? Nanti ini di sini. Oh, di sini. Berhenti dulu berarti setahun Bang ya? Enggak. Oh, diambil karena perantara saya memelihara kerbau beliau. Nah, saya akhirnya
begitu pas melihat kerbau di rumah saya, kerbau beliau melihat rapor bagus. Akhirnya saya diambil, tetapi bukan disekolahkan, untuk membantu dia di rumah seperti ya pembantu. 2 bulan menjadi pembantu dengan honor lah, gaji lah ya, itu 20.000 per bulan. Kalau pembantu ini kan berarti bersih-bersih rumah, Bang. Semuanya, Semua dikerjain. masak, nyuci, ngepel. Seusia segitu kayaknya saya masih asik bermain, Bang. Tapi saya nggak sekolah udah banyak tahun kan. Itu, nah 2 bulan itu saya digaji 20.000. Akhirnya saya ngadep mohon dengan beliau agar saya disekolahkan saja, tetapi jangan Gaji. jadi pembantu. Gajinya buat bayar sekolah. Bayar sekolah. Alhamdulillah begitu negeri nggak terima lagi karena udah 2 bulan sekolah. Akhirnya dimasukkanlah di SMP PGRI Pringsewu yang sekarang untuk kantor camat Pringsewu itu menjadi itu SD 3. Nah, nempel di SD 3 dulu, sekolah SMP PGRI di situ. Alhamdulillah SPP-nya 20 rupiah apa 25 rupiah sebulan. Saya milih yang 25 rupiah itu Daripada ngambil yang 20.000. Saya nggak akan dapat ijazah sampai SPG 6 tahun. Kerjanya jam 3:30 itu paling lambat harus sudah bangun, masak pakai kayu. Ya, Tapi udah disiapin, Bang ya. Saya nyari di Bulukarto sana. Saya membuat kayu bakar, belakang udah banyak, nanti dibawa ke Pringsewu pakai mobil dan seterusnya. Atau saya dari Bulukarto kalau siang pulang bawa sepeda, bonceng kayu lewat Sidoarjo, lewat Pringombo. Nah, biar nggak ketahuan orang, agak malu dikit lah gitu ya. Kadang bonceng sepet, tahu nggak sepet kulit kelapa? Iya. Itu untuk Sabut kalau sabut betul. Jadi yang memotivasi saya itu Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Makanya sampai sekarang begitu saya buat skripsi, buat tesis dan seterusnya, motonya itu Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, ayat motivasi gitu. Ya, setelah di SPG tamat, alhamdulillah di SMP tidak memalukan nilainya. Ada beberapa mata pelajaran nilainya 9 di ijazah. Nah, apa karena saya sudah tua? Apakah saya memang pintar nggak tahu gitu ya? Nah, tapi kemudian melanjutkan ke SPD negeri. Alhamdulillah dapat beasiswa juga super smart. Nah, ini apa saya pintar? Apa memang saya udah tua ya? Sebagai apresiasi itu kan masih semangat itu walaupun usianya jauh gitu kan. Itu. Jadi ceritanya itu, nah udah gitu baru. Tapi SPG tadi masih jadi pembantu? Masih. Oh masih. Masih. Begitu selepas SPG, kemudian saya kuliah, daftar di Unila, tak jual lagi. Apa? Yang kita sudah bayar di bank itu BNI, tak jual lagi ke teman. Ya kalau diterima, kalau enggak, nah, gitu. Nah, akhirnya saya daftar di IAIN dulu di Labuan Ratu itu. Di sana hanya ada fasilitas, kebetulan SPG juga saya bagus nilainya, peringkatnya. Jadi di sana ada fasilitas bagi calon mahasiswa atau tamatan SLTA yang peringkat 1 sampai 3 itu bebas tes tertulis. Itu. Jadi saya hanya tes ngaji aja. Nah, mungkin nasib baik aja ya, bukan karena pintar mungkin. Apa itu ada kaitannya dengan niat, Bang? Dengan niat, semangat dan kegigihan pengen jadi. Ya di satu sisi ada orang yang cukup ekonomi, tapi anaknya nggak mau sekolah. Gitu Bisa kan? juga, mungkin Allah mendengarkan ya. Kasihan kali Allah. Kasihan Gitu ya Allah ya. Nah itu udah berproses, kemudian saya pernah awal-awal kerja di warteg 5 bulan. Setelah masuk di UIN. di samping